Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah mereka meninggalkan tebing yang menyala-nyala, hati Chu Feng yang tertekan akhirnya diangkat. Setelah selama mereka meninggalkan tebing yang menyala-nyala, itu berarti bahwa mereka akan kembali ke wilayah klan penakluk iblis. Dengan menahan diri dari jimat penakluk iblis, mereka tidak lagi harus takut dengan bis yang melahap surga dari era kuno. Dibandingkan dengan Chu Feng, Fumo Xin Er masih takut dengan apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun mereka sudah keluar dari tebing, tapi ketakutan masih menutupi wajahnya. Benar-benar tidak akan pernah kubayangkan, bahwa binatang pelahap surga era kuno yang kita bully sebelumnya, itu sebenarnya sangat menakutkan. Memikirkan kembali bagaimana leluhurku benar-benar dapat bersaing dengan monster-monster yang menakutkan itu, kultivasi macam apa yang mereka miliki. Tidak heran nenek selalu mengatakan bahwa klan penakluk iblis kita telah jatuh. Ternyata perbedaan antara kita dan leluhur kita terlalu besar. Setelah perasaan takutnya berlalu, Fumo Xin Er menghela nafas dan berbicara. Dibandingkan dengan dia, Fumo Shaoyu lebih peduli dengan apakah mereka bisa dengan lancar meninggalkan alam pemecah surga atau tidak. Karena bagaimanapun, mereka telah mengumpulkan semua yang mereka butuhkan. Apakah mereka bisa berhasil atau tidak, semuanya itu akan ditentukan sekarang juga. Saudara Chu Feng, dengan teknik roh duniamu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk membuat armor menggunakan sisik ini kan, tanya Fumo Shaoyu. Itu tidak sulit. Chu Feng segera memulainya setelah menjawab. Dia menggunakan teknik roh dunianya, dan mengubah sisiknya menjadi baju besi. Karena binatang yang melahap surga dari era kuno sangat besar, satu sisiknya saja sudah cukup untuk membuat satu set baju besi. Namun mereka telah mengambil 4 sisik. Baik Fumo Shaoyu ataupun Fumo Xin Er, keduanya menginginkan sisik yang tersisa. Dengan demikian, itu berakhir di tangan Chu Feng. Dia dengan hati-hati menempatkan sisa sisik ke dalam kosmos saknya, dan dia telah memutuskan untuk menyimpan sisik bis melahap surga era-era kuno. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya untuk berlatih, tapi itu adalah barang yang langka. Bahkan jika dia hanya menyimpannya sebagai objek peringatan, tapi itu akan tetap bermakna. Setelah semuanya disiapkan, Chu Feng, Fumo Shaoyu dan Fumo Xin Er, semuanya menulis surat perpisahan kepada nenek tua. Kemudian, mereka berangkat dalam perjalanan mereka. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Melalui pembentukan teleportasi era kuno, mereka segera meninggalkan alam melahap surga dan mulai melanjutkan langsung ke alam atas yang dianugerahkan immortal. Namun begitu mereka memasuki formasi teleportasi, armor mereka yang diproduksi dengan sisik bis yang melahap surga era kuno mulai menderita kehausan. Selain itu, formasi roh yang mereka peroleh setelah mengonsumsi buah api juga akan kehilangan efeknya, maka mereka perlu mengkonsumsi buah api baru untuk mempertahankan formasi roh. Karena formasi roh tidak bisa disalin, maka mereka tidak dapat mempertahankan formasi roh dalam tubuh mereka begitu lama. Selain itu, jumlah buah api yang mereka miliki terbatas. Saat baju besi mereka menjadi sangat haus dan formasi roh dari buah api berangsur-angsur memudar, terowongan yang terhubung dengan formasi teleportasi era kuno menjadi sangat tidak stabil. Sepertinya terowongan teleportasi akan runtuh setiap saat. Kami sudah jelas meninggalkan alam melahap surga, tapi kenapa masih seperti ini? Chu Feng memiliki kerutan yang dalam di wajahnya, dan dia tidak bisa mengerti mengapa hal-hal seperti ini terjadi. Bukankah seharusnya selama mereka meninggalkan alam pemangsa surga, mereka akan melarikan diri dari formasi penyegelan, dan semuanya akan kembali normal? Namun, situasi yang dihadapi sudah jelas menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang ia perkirakan. Saudara Chu Feng, apakah ada yang salah? Tanya Fumo Shaoyu. Aku tidak tahu mengapa ini terjadi. Karena kita sudah meninggalkan alam yang melahap surga, kita seharusnya tidak berada di bawah pembatasan dari formasi roh menyegelnya. Tapi jika dilihat dari penampilannya, kita belum bisa membebaskan diri dari pembatasan itu. Jika ini terus berlanjut, terowongan formasi roh ini bisa saja runtuh, dan kita akan ditarik ke dalam pusaran ruang dan waktu. Memasuki pusaran ruang dan waktu akan sangat berbahaya, kata Chu Feng. Mungkinkah karena kita masih mengenakan armor sisik?
Mungkinkah armor itu mempengaruhi kita? Tanya Fumo Xiaoyu. Itu mungkin saja, namun, aku tidak bisa memastikannya, kata Chu Feng. Itu sederhana. Karena kita sudah meninggalkan alam pelahap surga, hal-hal ini tidak berguna sekarang, dan kami hanya akan melepasnya. Fumo Xin-er berpikir bahwa ketidaknormalan itu disebabkan oleh baju zirah yang mereka kenakan. Jadi ketika dia berbicara, dia mulai menghapusnya. Berhenti. Melihat itu, Chu Feng segera berteriak agar dia berhenti. Namun sayangnya, dia sudah terlambat. Fumo Xin-er telah melepas baju besinya. Begitu Fumo Xin-er melepas armornya, dia diliputi oleh pusaran ruang waktu. Sama seperti itu, dia menghilang di depan Chu Feng dan Fumo Xiaoyu. Saudara Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Melihat saudara perempuannya sendiri tersedot ke pusaran ruang dan waktu, Fumo Xiaoyu segera mulai panik. Lepaskan zirahmu. Kalau tidak, kami tidak akan dapat menemukan adik perempuanmu. Saat mereka bertiga bersama-sama, Chu Feng tahu bahwa satu-satunya alasan mengapa Fumo Xin-er tersedot ke pusaran ruang dan waktu, sedangkan dia dan Fumo Xiaoyu baik-baik saja adalah, karena dia telah melepas baju zirah skalanya. Meskipun mereka telah meninggalkan alam melahap surga, tapi kekuatan formasi roh tak berwujud itu masih mempengaruhi mereka. Karena itulah, demi menemukan Fumo Xin-er, Chu Feng melepas baju besinya sendiri saat ia mengatakan pada Fumo Xiaoyu untuk melepasnya. Segera setelah itu, Fumo Xiaoyu juga melepas baju besinya. Benar saja, begitu mereka melepas baju besi mereka, Chu Feng dan Fumo Xiaoyu juga tersedot ke pusaran ruang waktu. Ketika lingkungan kembali normal, Chu Feng menemukan dirinya di luar terowongan formasi roh, dan berada di dalam gunung yang luas. Meskipun dia tidak tahu di mana tempat ini, tapi dia merasa bahwa ini pasti bukan alam atas anugerah abadi. Alasan untuk itu adalah, karena mereka telah meninggalkan terowongan formasi roh dalam perjalanan mereka ke alam atas anugerah abadi. Keluar terowongan formasi roh di pertengahan teleportasi, dan memasuki pusaran ruang waktu adalah hal yang sangat berbahaya. Mereka sudah sangat beruntung masih bisa selamat. Dengan demikian, Chu Feng tidak memiliki harapan lebih bahwa ia telah mencapai alam atas anugerah immortal. Saudara Chu Feng, saudara Chu Feng. Teriakan terdengar dari jauh, dan itu adalah suara Fumo Xiaoyu. Saat menatap, Chu Feng segera melihat Fumo Xiaoyu. Saudara Chu Feng, sepertinya dia tidak ada di sini, kata Fumo Xiaoyu kepada Chu Feng. Terowongan formasi roh melewati langit berbintang yang luas dengan kecepatan ekstrim. Meskipun saudaramu tersedot ke pusaran ruang waktu tepat di depan kita, tapi dia pasti mendarat sangat jauh dari kita. Tapi paling tidak, kita harus berada di dunia yang sama. Mari kita pikirkan cara untuk menemukannya. Kita harus dapat menemukannya, kata Chu Feng. Tapi aku punya jimat pelacakan kepada adikku. Jika kita berada di dunia yang sama, jimat pelacaknya pasti bereaksi. Tapi, jimat pelacakku tidak bereaksi. Saat Fumo Xiaoyu berbicara, dia mengeluarkan benda seperti jimat. Objek itu tidak hanya memiliki aura Fumo Xin-er, tetapi juga memiliki banyak rune dan simbol yang kuat. Hanya dari satu pandangan saja, Chu Feng tahu bahwa itu adalah jimat pelacakan yang sangat kuat. Jimat pelacakan yang kuat seperti itu pasti dapat mendeteksi lokasi Fumo Xin-er. Tapi sayangnya, jimat pelacakan itu tidak bereaksi sama sekali. Kami baru saja tersedot ke pusaran ruang waktu. Pusaran ruang waktu memiliki kekuatan temporal yang sangat besar. Sementara kami tidak terluka, tapi kekuatan itu masih akan mempengaruhi jiwa kami. Maka diperlukan waktu bagi kita untuk pulih dari efeknya. Dalam kondisi seperti ini, adalah normal bahwa jimat pelacakanmu tidak dapat menangkap lokasi adik perempuanmu. Biarkan aku melihatnya. Mungkin aku bisa menggunakan teknik roh duniaku untuk memperkuat kekuatan jimat pelacakan ini. Saat Chu Feng berbicara, dia mengambil kertas jimat dari Fumo Xiaoyu, dan menggunakan teknik rohnya untuk memperkuatnya. Setelah diperkuat oleh teknik roh Chu Feng, jimat pelacakan mulai memancarkan cahaya redup. Itu adalah indikasi lokasi Fumo Xin-er. Meskipun indikasi itu sangat redup, tapi itu adalah peningkatan yang sangat besar dibandingkan sebelumnya. Pada akhirnya, saudara Chu Feng adalah yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari spiritualis dunia jubah suci tanda naga. Dengan ini, kita akan dapat menemukan gadis itu, kata Fumo Xiaoyu. Tidak ada waktu untuk menunda. Mari kita berangkat segera. Chu Feng bersiap untuk pergi sambil mengucapkan kata-kata itu.
Tunggu dulu. Fumo Xiaoyu tiba-tiba meraih Chu Feng. Apakah ada yang salah? Tanya Chu Feng. Saudara Chu Feng, ada apa denganmu? Aku baru saja memujimu sebelumnya, lalu kenapa kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri? Fumo Xiaoyu bertanya sambil tersenyum. Bagaimana apanya? Chu Feng mengungkapkan tatapan bingung. Dia tidak mengerti apa yang Fumo Xiaoyu coba katakan. Tidak peduli apa, kamu adalah spiritualis dunia jubah suci tanda naga. Apakah kamu tidak memperhatikan aspek khusus tentang tempat ini? Tanya Fumo Xiaoyu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng segera mengaktifkan mata surgawinya untuk memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa ada mata air yang terletak di kedalaman hutan di pegunungan. Itu akan menjadi satu hal jika itu adalah musim semi biasa. Tapi air di mata air itu mengandung kilat. Petir itu identik dengan yang ditemukan di garis keturunan surgawi, dan terlebih lagi, itu tampak hidup. Yang paling penting adalah, mata air yang dipenuhi petir sebenarnya mengandung pemahaman bela diri. Teknik roh dunia Chu Feng saat ini memungkinkannya untuk bertarung melawan peringkat 4 Utmost Exalted. Tapi kultivasinya hanya pada peringkat 8 Exalted. Namun ajaibnya, mata air petir gunung di bawahnya sangat cocok untuk kekuatan garis keturunan Chu Feng. Itu hanyalah sumber daya kultivasi yang dipersiapkan dengan tepat untuk para pemilik garis surgawi. Mungkin dia bahkan bisa membuat terobosan dalam kultivasinya yang sudah lama terhenti. Aku tidak pernah membayangkan bahwa saudara Xiaoyu memiliki visi yang luar biasa. Chu Feng memandang Fumo Xiaoyu, dan rasa terima kasih memenuhi matanya. Mata air itu sangat tersembunyi. Jika Chu Feng tidak menggunakan mata surgawinya, dia tidak akan menemukannya sama sekali. Jika bukan karena pengingat Fumo Xiaoyu, dia bisa saja melewatkan sumber daya kultivasi yang langka ini. Meskipun teknik roh duniaku jauh lebih rendah dari milikmu, tapi orang-orang dari klan penakluk iblis kita dilahirkan dengan persepsi yang luar biasa. Dengan demikian, jika ada keanehan alam atau harta karun di dekat kita, kita pasti dapat merasakannya, kata Fumo Xiaoyu dengan bangga. Persepsimu itu benar-benar luar biasa, kata Chu Feng. Namun, mereka harus sepenuhnya alami. Jika keanehan alam atau harta kultivasi dijaga oleh formasi roh, maka persepsiku sama sekali tidak akan berguna. Saudara Chu Feng, kamu adalah pemilik garis surgawi. Hal itu berguna untukmu. Karena itulah, kamu tidak bisa membiarkannya sia-sia. Kamu harus cepat mengumpulkannya, kata Fumo Xiaoyu. Alasan mengapa dia tahu bahwa Chu Feng adalah pemilik Heavenly Bloodline adalah, karena Chu Feng telah menyebutkannya dalam percakapan mereka sebelumnya. Dalam hal ini, aku tidak akan ragu, kata Chu Feng sambil tertawa. Kemudian, dia memasuki gunung dengan maksud mengambil mata air. Dia lebih tergesa-gesa untuk membuat terobosan daripada orang lain. Karena itulah, dia secara alami tidak akan membiarkan dirinya kehilangan kesempatan. Air ini, mata air itu jelas melonjak dengan kilat. Namun ketika Chu Feng mengambil airnya, petir itu menghilang. Airnya telah berubah menjadi air biasa. Tampaknya mata air petir ini telah berakar di sini. Saudara Chu Feng, tidak mungkin bagimu untuk mengambilnya. Bagaimana kalau kamu langsung menjalani pelatihan di sini? Fumo Xiaoyu mengikuti Chu Feng, dan menemukan perubahan pada mata air. Tapi adikmu, kata Chu Feng yang merasa minta maaf. Lagi pula, prioritas utama mereka adalah menemukan saudara perempuan Fumo Xiaoyu. Jika dia tinggal dan berlatih di sana, dia pasti akan menunda tugas mereka. Karena kita memiliki jimat pelacakan, kita tidak akan kehilangan dia. Namun, kesempatan pelatihan ini sangat jarang, saudara Chu Feng, jangan lewatkan kesempatan ini, kata Fumo Xiaoyu. Sangat baik. Kalau begitu saudara Xiaoyu, tolong tunggu sebentar, balas Chu Feng. Setelah membuat keputusan untuk tinggal dan berlatih, Chu Feng segera melompat ke mata air petir. Mata air petir sangat mengamuk. Jika seseorang ingin menggunakannya untuk berlatih, maka pertama-tama ia harus menundanya. Prosesnya membutuhkan sedikit usaha dari Chu Feng, tetapi akhirnya ia berhasil menjalani pelatihan di dalam mata air petir. Namun setelah melakukan itu, dia merasakan sakit kepala. Meskipun mata air petir mengandung jumlah pemahaman bela diri yang mengesankan, dan Chu Feng sudah mengumpulkan cukup banyak energi alami untuk mencapai peringkat 9 Exaltes, tapi ia gagal menemukan titik itu untuk membuat terobosan. Itu seperti ada gerbang yang menghalangi jalannya.
Dengan hanya dorongan terakhir, Chu Feng bisa mendapatkan kultivasi peringkat 9 Exalted. Namun, gerbang itu kebetulan sangat kokoh. Bahkan ketika Chu Feng mengerahkan semua kekuatannya, dia tidak dapat mendorong gerbang itu terbuka. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Namun meski begitu, dia tidak mau menyerah. Karena itulah, ia berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan cara untuk membuat terobosan dan terus melakukan upaya. Dengan situasi seperti itu, pikiran Chu Feng menjadi kacau. Iritasi dan kegelisahan memenuhi hatinya. Tanpa tanda-tanda, dia tiba-tiba melepaskan niat membunuhnya. Keadaannya saat ini sangat berbahaya. Itu adalah pertanda bahwa dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bagi banyak kultivator, satu ranah dalam kultivasi dapat membingungkan mereka sepanjang hidup mereka. Demi membuat terobosan, para kultivator akan memeras otak mereka. Karena itulah, banyak orang akhirnya kehilangan kendali atas diri mereka sendiri dalam pelatihan. Mereka yang kehilangan kendali akan dalam kasus yang tidak terlalu serius, mereka akan kehilangan kendali atas emosi mereka atau dalam kasus yang lebih serius, itu dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Dalam kasus yang lebih serius, mereka akan mati karena tubuh mereka meledak. Saudara Chu Feng, tiba-tiba suara gemuruh memasuki telinga Chu Feng. Suara itu tiba-tiba menenangkan Chu Feng yang kehilangan kendali atas alasannya. Itu suara Fumo Shaoyu. Setelah tenang, Chu Feng merasa takut yang tersisa. Dia tahu bahwa dia telah dalam keadaan di mana dia kehilangan kendali. Untungnya, Fumo Shaoyu membangunkannya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Ini adalah, setelah membuka matanya, Chu Feng ingin mengucapkan terima kasih kepada Fumo Shaoyu. Namun ketika dia melihat pemandangan di depannya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Petir di mata air telah berubah sangat panik. Orang bisa melihat dengan mata telanjang, bahwa mereka sangat menakutkan. Mereka memancarkan kekuatan yang mampu menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Tapi mata air petir tidak seperti itu sebelumnya. Mengapa itu menjadi seperti ini? Chu Feng memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Perubahan pada mata air petir itu datang sebagai kejutan baginya. Itu disebabkan olehmu, kata Fumo Shaoyu. Disebabkan olehku, Chu Feng merasa lebih terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar tidak berharap transformasi yang terjadi pada mata air petir disebabkan olehnya. Mungkinkah suasana hatiku yang kacau sebelumnya telah mempengaruhi mata air petir? Sementara Chu Feng sedang mempertimbangkan, Fumo Shaoyu berbicara lagi, Saudara Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa, kamu benar-benar telah terlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi yang sangat sulit untuk dilatih. Chu Feng merasa lebih terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun dia telah menyebutkan kepada Fumo Shaoyu dalam percakapan mereka bahwa dia adalah pemilik garis surgawi, tapi dia tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa dia telah berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Saudara Shaoyu, bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Chu Feng. Karena kesengsaraan petir ilahimu muncul, maka hanya orang bodoh yang tidak bisa mengatakannya, kata Fumo Shaoyu. Kesengsaraan petir ilahi, guncangan di mata Chu Feng tumbuh lebih intens. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.